Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Laos dan kekalahan dari Vietnam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan peringatan tegas kepada pelatih Sintayong. Peringatan ini diberikan karena performa Timnas Indonesia dianggap sudah melenceng dari target yang telah ditetapkan. Erick meminta Sintayong untuk berhenti mencari alasan dan lebih fokus membenahi tim. Menurutnya, hasil negatif tersebut seharusnya bisa dihindari jika pemain bisa tampil lebih disiplin dan konsisten dalam menjalankan strategi yang sudah dipersiapkan. Kritik ini menunjukkan bahwa PSSI masih menaruh harapan tinggi meskipun Timnas kali ini diperkuat oleh skuad muda. Seperti yang sudah diketahui, di ajang Piala AFF kali ini, Indonesia menurunkan skuad U22 dan bukan pasukan utama. Namun meskipun Indonesia turun dengan skuad muda, Timnas Garuda tetap diharapkan untuk tidak main-main dalam kompetisi ini. PSSI mengimbau agar Indonesia bisa tampil maksimal dan membuktikan kapasitasnya dengan menjadi juara atau setidaknya lolos ke fase semifinal. Target ini bukan tanpa alasan, mengingat Piala AFF menjadi salah satu ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan dan mental juara. Untuk merealisasikan harapan tersebut, seluruh pemain, tim, dan pelatih harus tetap fokus dan bekerja keras dalam setiap pertandingannya. Konsistensi dan determinasi akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Lantas, bagaimana perjalanan Indonesia sejauh ini di Piala AFF 2024? Peringatan tegas apa yang dilontarkan Erick kepada Sintayong? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Piala AFF kali ini menjadi ajang yang menarik sekaligus kontroversial bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda yang biasanya diperkuat pemain-pemain senior kali ini justru diisi oleh skuad U22. Langkah ini tentu menuai berbagai reaksi dari publik. Namun di balik keputusan ini ada alasan kuat yang melatar belakangi. PSSI dan tim pelatih sengaja menurunkan pemain muda untuk memberikan pengalaman bermain di level senior. Kompetisi seperti Piala AFF menjadi kesempatan emas untuk mengasah mental dan kualitas mereka. Sesuatu yang memang sangat dibutuhkan untuk regenerasi tim. Selama ini, Indonesia dianggap terlalu bergantung pada pemain diaspora atau pemain keturunan yang didatangkan dari luar negeri. Meski performa mereka jelas membantu meningkatkan kualitas tim, hal ini juga menjadi kekhawatiran jangka panjang. Ketergantungan tersebut bisa menghambat perkembangan pemain lokal yang sebenarnya juga punya potensi besar jika dibina dengan baik. Bahkan, skuad utama Timnas seringkali diisi hampir seluruhnya oleh pemain diaspora, membuat peran pemain lokal semakin tersisihkan. Dengan menurunkan skuad U22 di Piala AFF, diharapkan akan lahir bibit-bibit pemain berkualitas yang siap bersaing di panggung internasional. Ini adalah langkah nekat namun juga penting, agar Indonesia kedepannya tidak hanya menjadi tim yang kuat secara instan, tetapi juga memiliki pondasi yang kokoh untuk masa depan. Regenerasi pemain adalah kunci jika kita ingin melihat Garuda bersinar dalam jangka panjang. Setiap negara besar punya proses serupa, dan ini adalah saatnya Indonesia untuk melakukannya. Meski begitu, tantangan tentu tak mudah. Menghadapi tim-tim kuat dengan pemain muda berarti harus siap menerima tekanan dan hasil yang mungkin tidak sesuai harapan. Tapi satu hal yang pasti, langkah ini bisa menjadi awal yang baik bagi pemain muda Indonesia untuk berkembang dan membuktikan kemampuan mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk memperlihatkan bahwa pemain lokal pun punya kualitas yang bisa dibanggakan. Meski menurunkan skuad U23 dan menjadikan Piala AFF sebagai ajang latihan, Indonesia tetap memiliki target yang jelas. Tidak ada yang namanya setengah-setengah di turnamen besar seperti ini. Tim pelatih dan federasi sudah menetapkan target besar, yaitu 4 kemenangan dari 5 pertandingan agar Garuda bisa melangkah ke babak semifinal. Target ini juga dinilai tidak berlebihan,
dan juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar dirinya kepada wartawan. Namun, kenyataan di lapangan tentu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Eksekusi strategi terbukti tidak semudah yang dibayangkan. Setelah tampil solid melawan Myanmar dan meraih kemenangan, Indonesia justru kehilangan poin penting saat menghadapi Laos. Skor imbang 3-3 menjadi tamparan keras, baik bagi tim maupun bagi para penggemar. Laos yang notabene-nya bukan tim unggulan justru berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia dan memaksa hasil imbang yang mengecewakan. Hasil tersebut tentu menimbulkan kekecewaan besar di kalangan fans. Harapan tinggi yang sempat tumbuh justru berbalik menjadi kritikan pedas. Ini bukan hanya tentang hasil imbang, tetapi juga tentang bagaimana target yang sudah ditetapkan justru melenceng. Dengan performa seperti ini, PSSI mulai mempertanyakan kesiapan tim dalam menjalani pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ekspektasi yang besar memang selalu diiringi dengan kekecewaan yang lebih dalam, terutama jika target tidak tercapai. Namun, ini juga menjadi pelajaran penting. Perlu diingat, di turnamen ini Indonesia bukan hanya mencari hasil yang instan. Timnas U23 butuh waktu untuk berkembang dan hasil mengecewakan seperti ini seharusnya menjadi pemacu semangat untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. PSSI sendiri memang menyayangkan hasil imbang ini, namun mereka tetap terbuka untuk hasil positif selanjutnya. Hasil imbang melawan Laos sebenarnya justru terasa lebih menyakitkan dibandingkan kekalahan melawan Vietnam. Mengapa demikian? Kekalahan dari Vietnam sebenarnya bisa dimaklumi karena mereka menurunkan skuad utama, sementara Indonesia hanya diperkuat oleh pemain muda. Ketidakseimbangan ini membuat kekalahan terasa wajar dan bisa diprediksi. Namun, melawan Laos yang levelnya berbeda seharusnya bisa diatasi. Hasil imbang jelas menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Hal ini juga telah disampaikan Erick Thohir dalam wawancaranya bersama wartawan. Lawan Myanmar, Laos wajib menang. Lawan Vietnam, seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri, luar biasa. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, memberikan alasan bahwa kondisi pemain yang kurang fit menjadi salah satu penyebab buruknya performa. Jadwal pertandingan yang terlalu padat membuat pemain jadi mudah kelelahan. Dan akhirnya ini juga berpengaruh pada hasil yang kurang maksimal. Namun, keluhan ini justru mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Ketua PSSI Erick Thohir bahkan memberikan peringatan tegas kepada Sintayong. Ia meminta pelatih asal Korea Selatan itu untuk berhenti mengeluh dan lebih fokus pada target yang sudah ditetapkan. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus aja lah. Kita fokus di program yang sudah kita sepakati, kata Erick Thohir di Hotel Park Hyatt Jakarta Senin 17 Desember 2024. Ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tetap mengharapkan keseriusan meskipun Piala AFF kali ini dianggap sebagai ajang latihan. Tekanan dari PSSI bisa dimaklumi mengingat timnas Indonesia belum pernah meraih trofi AFF sejak pertama kali mengikuti turnamen ini pada tahun 2000. Selama 24 tahun, Garuda terus berjuang, namun gelar juara masih belum kunjung datang. Kritik dari Erick Thohir bukan hanya untuk Sintayong, tetapi juga untuk seluruh pemain dan tim. Meski regenerasi pemain adalah prioritas, hasil tetap menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. PSSI berharap timnas bisa tampil serius dan berjuang semaksimal mungkin. Kegagalan seharusnya menjadi pelajaran dan motivasi untuk menjadi lebih baik di laga berikutnya, bukannya jadi ajang untuk mencari alasan. Meski hasil mengecewakan sudah terjadi, peluang Indonesia untuk lolos ke babak semifinal sebenarnya masih sangat terbuka. Saat ini Indonesia sudah mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Rinciannya, skuad Garuda meraih kemenangan atas Myanmar, bermain imbang melawan Laos dan kalah dari Vietnam. Dengan hasil tersebut, Indonesia duduk di peringkat kedua grup B, sementara Vietnam nyaman di puncak klasemen. Laga melawan Filipina pada 21 Desember mendatang akan menjadi pertandingan penentu bagi timnas Indonesia. Ini adalah laga hidup dan mati di mana kemenangan menjadi harga mati. Jika ingin menjaga peluang lolos ke semifinal, tidak ada opsi lain selain meraih 3 poin penuh. Hanya tim yang finish di peringkat pertama dan runner-up yang berhak melaju ke fase selanjutnya, sehingga kemenangan atas Filipina menjadi misi yang harus diwujudkan. Fans tentu berharap Indonesia tampil all out di pertandingan terakhir ini.
Dukungan dan optimisme dari para supporter adalah salah satu motivasi terbesar bagi skuad Garuda. Kita tentunya ingin melihat timnas bangkit dari hasil mengecewakan sebelumnya dan membuktikan bahwa mereka layak berada di fase semifinal. Laga melawan Filipina juga akan menjadi ujian mental bagi pemain muda Indonesia. Apakah mereka bisa tampil tanpa beban dan meraih kemenangan? Meski dihadapkan dengan berbagai tekanan, peluang untuk lolos tetap ada. Ini adalah momen di mana pemain-pemain muda harus membuktikan kapasitas mereka. Jika mampu mengalahkan Filipina, Indonesia akan menjaga asa untuk melangkah lebih jauh. Sebaliknya, kegagalan di laga ini bisa membuat Piala AFF berakhir lebih cepat bagi skuad Garuda. Semua mata kini tertuju pada pertandingan terakhir fase grup dan harapan besar ada di pundak para pemain muda Indonesia. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan timnas Indonesia selama bermain di Piala AFF. Meskipun sempat meraih hasil yang cukup mengecewakan, namun kans untuk lolos sebenarnya masih sangat terbuka. Sebagai supporter, kita harus tetap mendukung timnas Garuda apapun hasilnya. Bagaimana menurut kalian sendiri? Bisakah timnas Garuda Muda lolos ke fase semifinal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.